Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Jannah. Dalam kesempatan ini saya akan mereview buku yang berjudul Generasi Produktif, Cara Mengatur Waktu Agar Hidup Makin Produktif, yang ditulis oleh Ahmad Rifai Rifan. Menurut saya, buku ini sangat bagus untuk direview karena kita sama-sama mempunyai 24 jam dalam sehari. Tetapi, kenapa hasilnya berbeda antara satu orang dengan orang lain? Ada orang yang dalam 24 jam mampu memimpin ribuan orang, tetapi ada juga yang memimpin dirinya sendiri saja tidak sanggup. Contoh kedua, ada yang mampu menghasilkan karya yang luar biasa, sementara kita tidak menghasilkan karya apapun dalam waktu yang sama. Lantas apa yang membedakan antara kita dan orang tersebut? Ternyata salah satu yang sangat signifikan pengaruhnya adalah perbedaan dalam mengatur waktu. Sebelum saya review buku tersebut, saya akan membacakan sinopsisnya terlebih dahulu. Tahukah Anda bahwa riset menunjukkan, pertama, perempuan rata-rata menghabiskan waktu 29 menit untuk berdandan dan lebih dari 125 jam per tahun untuk belanja baju, sepatu, dan aksesoris. Yang kedua, tiap hari manusia menghabiskan waktu 40 menit hanya untuk memikirkan akan makan apa. Ketiga, orang Indonesia dalam sehari-hari rata-rata menghabiskan 1 jam untuk menonton YouTube dan lebih dari 3 jam untuk bermedia sosial. Keempat, masyarakat rata-rata menghabiskan waktu 26 tahun dalam hidupnya untuk tidur. Dan yang kelima, 2 dari 5 orang tua menganggap media sosial telah membuat mereka menomorduakan waktu bersama keluarga saat berada di rumah. Fakta-fakta di atas membuat kita sadar bahwa kita begitu mudah menghabiskan detik demi detik waktu kita untuk beragam hal tanpa merasa bahwa detik demi detik yang berjalan itu menggerogoti jatah umur kita. Kita nyaman saja menghabiskan waktu, tanpa sadar bahwa sejatinya waktu yang berjalan itulah esensi dari hidup kita yang harusnya kita isi dengan hal-hal hebat. Buku ini mengungkapkan bagaimana rahasia produktivitas dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah, cara produktif berkarya di tengah padatnya sekolah dan kuliah, produktif di tengah kesibukan kerja yang tak ada habisnya, cara berprestasi dan meningkatkan jejak sejarah di usia muda, teknik mengatur jadwal harian agar hidup lebih produktif, cara tidur singkat tapi tetap menyehatkan, serta beragam cara unik untuk mengoptimalkan usia agar produktif. Di dalam buku ini ada 51 strategi mengatur waktu agar hidup lebih produktif. Tetapi dalam kesempatan ini saya tidak bisa review semua strategi tersebut. Cuman 10 strategi yang bisa saya review. Seperti strategi pertama, kita harus punya deadline. Terkadang kita butuh tantangan dengan deadline untuk membuat waktu kita produktif. Baiknya terbiasa mendeadline setiap aktivitas dan tugas yang dilakukan. Sebaiknya tuliskan aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan lalu beri batasan. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk bisa menyelesaikan tugas dan aktivitas tersebut? Jangan beri waktu terlalu panjang, karena itu hanya membuat kita bersantai dalam bekerja. Kalau bisa, padatkan batasannya lalu beri beberapa saat untuk toleransi. Biasanya hasilnya akan lebih baik. Kemudian strategi kedua, kita harus punya agenda harian. Jika kita termasuk orang yang sibuk dan sangat kesulitan dalam membagi waktu, maka buku agenda harian rasanya kita butuhkan. Apalagi ketika belum punya manajer yang setiap saat selalu siap untuk mengingatkan jadwal kita setiap hari. Bukankah tak jarang kita punya agenda yang waktunya masih lama? Nah, itu sangat berpotensi lupa. Dengan bantuan buku agenda, tentu saja kita bisa mencatat semua jadwal itu dengan rapi. Jadi, insya Allah,
Untuk agenda-agenda yang terjadwalkan lama itu tidak terlupakan. Kemudian strategi ketiga, kita harus membuat jadwal harian. Dengan memiliki jadwal kegiatan harian, hakikatnya kita sedang melatih kedisiplinan. Kita belajar untuk konsisten melakukan apa yang sudah dijadwalkan. Terlebih jika ini kita latih sejak usia semuda mungkin. Saya yakin kita akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam mengisi waktu. Kemudian, strategi keempat, kita temukan potensi diri. Orang yang menemukan passionnya, dia sangat bahagia menyambut aktivitasnya. Dia akan bekerja dengan antusias. Ketika orang lain sangat mendamba hadirnya jam istirahat, dia justru terlupa karena terlalu menikmati pekerjaannya. Ketika banyak pekerja yang mendamba segera datangnya hari Jumat sore karena Sabtu dan Minggu libur, dia justru tidak terlalu peduli dengan hari libur. Dia beraktivitas seperti anak-anak yang asik bermain. Kemudian strategi kelima, kita harus fokus. Kita butuh mengatur skala prioritas. Kemudian fokus pada pekerjaan yang butuh untuk segera diselesaikan. Lalu bagaimana agar kita fokus pada satu pekerjaan? Pertama, blok semua yang mengganggu. Contohnya, tutup media sosial. Kalau perlu singkirkan smartphone sehingga kita tidak bisa melihat layarnya yang selalu menggoda untuk dibuka. Kedua, jika ada pekerjaan lain masuk, ukur prioritasnya. Jika tidak lebih penting, maka tundalah. Kemudian strategi keenam, kita harus gesit. Waktu itu terbatas. Kita punya banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang harus segera diselesaikan. Kalau kita menjalani hari dengan lambat, maka kita akan tertinggal. Biasanya orang-orang yang cara berjalannya cepat dan gesit, merekalah orang-orang yang lebih cepat meraih mimpi. Kemudian strategi ketujuh, kita harus totalitas dalam melakukan pekerjaan. Nikmati aktivitas kita dengan menseriusinya, jangan setengah-setengah. Hanya orang yang totalitas dalam pekerjaannya yang akhirnya hadir sebagai orang besar. Apapun profesi dan bidang yang kita tekuni, totalitaslah yang akan berperan membuat kita berhasil di bidang tersebut. Kemudian strategi ke-8, kita harus punya target hidup. Tanpa ada target, mungkin kita berada di zona aman. Padahal zona nyaman itu yang mematikan. Memaksa diri untuk keluar dari zona aman adalah strategi yang baik untuk menjadi pribadi yang terus bertumbuh demi tercapainya impian kita. Strategi ke-9, jangan lupa rehat. Sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal kita, jangan lupa memenuhi hak tubuh kita untuk beristirahat. Istirahat bukanlah kegiatan yang buang-buang waktu, karena itu adalah kebutuhan mutlak. Jika istirahat dilakukan dengan porsi yang tepat, maka akan memberikan suasana yang baru pada diri kita. Hal itu kemudian berdampak terhadap kualitas dari rutinitas yang akan kita kerjakan berikutnya. Strategi terakhir yang akan saya review adalah jaga kesehatan. Menurut saya, hal ini sangat penting. Apalagi di masa-masa sekarang virus COVID-19 yang masih menyerang negara kita. Kesehatan adalah amanah dari Allah yang harus kita pelihara baik-baik. Mulai sekarang, mari kita memperhatikan kesehatan kita. Jangan sampai waktu kita menjadi tidak produktif karena penyakit yang berulang kali menjangkiti diri kita. Karena ketidakpedulian kita pada kesehatan diri. Mari kita jaga baik-baik. Semoga dengan itu Allah akan mengaruniai nikmat yang lebih baik kepada diri kita karena kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Demikian review buku dari saya yang berjudul Generasi Produktif, Cara Mengatur Waktu Agar Hidup Makin Produktif. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan semoga kita bisa menjadi generasi produktif yang bisa menghargai setiap detik
waktu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.